Swastiastu. Om Mawignamastu Nama Sidam. Umat sedharma dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan dan mewacana yang menyusung tema kearifan tokoh Mahabharata karena totalitas dalam menjalankan tugas. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tugas merupakan sesuatu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Entah itu tugas yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, tugas yang diberikan oleh guru, dosen kepada siswanya, ataupun tugas yang diberikan oleh atasan kepada jajarannya. Dalam menjalankan tugas tersebut, seringkali kita hanya mengerjakan tugas tersebut ala kadarnya, tanpa memperhatikan hasil bagaimana pekerjaan tersebut. Di sini saya akan memberikan gambaran bagaimana seseorang melaksanakan tugasnya dengan sikap yang totalitas. Dalam kitab Mahabharata, salah satu bagian dari Astadasa Parva, ketika perang pecah antara pihak Pandawa dan Kurawa, yang mana saat itu Sri Krishna berada pada pihak dari Pandawa. Ketika ingin meninjau bala tentaranya bersama dengan Arjuna, di sepanjang perjalanan Sri Krishna selalu mengagum-agumkan salah satu tokoh yang ada di pihak lawannya, yang mana pihak tersebut merupakan Karna, yang seperti kita ketahui bahwa Karna merupakan musuh abadi dari Arjuna, yang mana kedua karakter tersebut sama-sama memperebutkan gelar pemanah terhebat di masa itu. Ketika itu Arjuna bertanya kepada Sri Krishna, "Oh Sri Krishna, apa kelebihan dari Karna? Mengapa engkau sangat mengagumi Karna?" Ketika itu Arjuna menginginkan bukti yang nyata atas kelebihan dari Karna tersebut. Sri Krishna pun menyanggupi permintaan dari Arjuna, lalu mengubah 2 gunung emas menjadi berlian, sesuatu hal yang berharga. Ketika itu Sri Krishna meminta dan memberikan emas tersebut kepada Arjuna, yang mana Arjuna diberikan tugas untuk menghabiskan emas tersebut dibagikan kepada seluruh masyarakat yang ada tanpa tersisa sedikit pun. Lalu Arjuna menyanggupi tugas tersebut, lalu pergi ke penduduk desa dan mengatakan, "Wahai para penduduk desa, aku memiliki segunung emas. Aku akan mendistribusikannya tersendiri kepada kalian." Ketika itu masyarakat datang mengambil emas tersebut dengan Arjuna yang memberikannya. Membutuhkan waktu yang sangat lama hingga emas itu habis, akan tetapi setengah dari emas tersebut masihlah banyak. Lalu Sri Krishna pun datang menghampiri Arjuna. "Wahai Arjuna, emas tersebut masihlah banyak. Kiranya engkau membutuhkan waktu berapa lama lagi?" Ketika itu Arjuna menjawab, "Saya membutuhkan 2-3 hari lagi untuk menghabiskan emas tersebut." Lalu Sri Krishna memanggil Karna dan meminta Karna untuk melakukan hal yang sama, jumlah yang sama, dan melakukannya kepada masyarakat. Ketika itu Karna menyanggupi tugas tersebut dan datang menuju masyarakat dan mengatakan, "Wahai penduduk desa, aku telah diberikan emas oleh Basudewa Krishna dan sekarang saya akan membagikannya kepada kalian semua. Ambillah semua emas tersebut sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhkan." Tidak membutuhkan waktu yang lama, emas tersebut habis. Di sana Sri Krishna berkata kepada Arjuna, "Inilah kelebihan yang dimiliki oleh Karna dibandingkan dirimu. Karena ketika melakukan tugas, ia akan melakukannya sesuai dengan perintah awal tanpa memperhitungkan apa hasilnya, apakah dia akan mendapatkan kebahagiaan emas ataupun tidak. Sedangkan dirimu, wahai Arjuna, sudah kukatakan di awal untuk menghabiskan seluruh emas tersebut tanpa tersisa, akan tetapi engkau membagikannya tersendiri dan menjatahkan emas tersebut kepada orang-orang tertentu sehingga emas tersebut sangatlah banyak. Itulah sebabnya mengapa Karna sekarang berada di pihak dari musuh kita, Kurawa. Karena ketika dunia menghina Karna, hanya Duryodhana yang ada di sisinya. Maka dari itu ketika perang ini akan selesai ataupun gugurnya Karna, dia akan berada pada pihak dari Kurawa. Umat sedharma dimanapun berada melihat kilas cerita tersebut bahwa
totalitas kita dalam melaksanakan tugas akan memiliki buah yang manis. Seperti karena walaupun tidak mendapatkan sebagian ataupun sedikit dari gunung emas tersebut, akan tetapi dia mendapatkan pengakuan dari Basudewa Krishna bahwa karena mendapatkan gelar yaitu seseorang ksatria pemberi amal terbaik di masa itu. Walaupun karena bukan terlahir sebagai seorang yang memiliki harta benda, akan tetapi niat dari karena untuk melaksanakan tugas sangatlah wajib kita ajungkan jempol. Seperti yang tertuang dalam kitab Sarasamuscaya, Sloka 17, Brahman bersabda, Urdhva Baur Wiram Yesa, Nacana Kascit Carnotimi, Dharma, Artasca, Kamasca, Sakimatam Na Sewiati. Artinya, saya mengangkat tangan dan berseru-seru, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Arta dan kama mengalir dari dharma, jadi mengapa orang tidak mengejar dharma? Umat sedharma dimanapun berada mengutip sloka tersebut ketika kita sudah melaksanakan dharma laksana kita. Dengan tujuan dharma sebagai alasnya, yakinlah bahwa arta dan kama akan mengikuti tindakan tersebut. Jangan kita menganggap ketika melaksanakan tugas kita hanya harus mengerjakannya ala kadarnya tanpa memperhatikan hasilnya. Dan juga disampaikan dalam kitab Begawan Gita. Sloka 3 Adhyaya 17, Brahman bersabda, Niyatam guru karma tuam karma jayohi akar manah Sariram yatrani cane na prasidayan akar mana. Artinya, lakukanlah tugas kewajibanmu yang telah ditetapkan, sebab melakukan hal demikian lebih baik daripada tidak bekerja. Seseorang bahkan tidak dapat menyelamatkan tubuh jasmaninya tanpa melakukan suatu kerja. Umat sedharma dimanapun berada, jadi ketika kita melaksanakan suatu tugas ataupun pekerjaan yang diberikan oleh siapapun itu, ketika kita sudah selaras dari pikiran, perkataan, dan perbuatan, yakinlah apapun yang kita akan lakukan pasti akan memiliki buah yang manis. Ketika kita sudah berpikir kita bisa melakukannya, dan kita juga mengafirmasi diri kita bahwa saya bisa, dan saya yakin bisa. Dan ditambah lagi kita mengulanginya dengan perkataan yang sama berulang-ulang kali. Dan dilandasi dengan tindakan nyata untuk melakukan hal tersebut, yakinlah bahwa tindakan yang ataupun tugas yang akan kita laksanakan akan berjalan dengan sangat baik. Umat sedharma, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun dalam penyampaian. Saya akhiri dengan mengucapkan mantra puja Paramasat. Om Santi Santi Santi. Om